Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wijaya. Saya dari program studi Agribisnis Angkatan 2021, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Baiklah, di sini saya akan membuat video proyek mengenai penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya kita akan melihat video penegakan hukum yang ada di daerah saya mengenai tambang timah ilegal yang ada di Tobuali, Bangka Selatan. Meratapi pantai Nek Aji Tobuali. Kawasan wisata Pantai Nek Aji Tobuali, Bangka Selatan sempat menjadi tujuan favorit wisatawan pemuda maupun pusat kota yang mudah dijangkau. Warga kerap membiasakan waktu luang di sini. Namun warga Tobuali tak lagi menikmati suasana alami Pantai Nek Aji. Ponton isap pemandangan timah, air laut menutup pipa menyedot pasir timah merupakan segalanya. Pasir dan air kotor bercampur lumpur. Kini warga hanya bisa meratapi Pantai Nek Aji yang kehilangan segala penegakan hukum. Menurut pendapat Surjono Sekanto adalah kegiatan menyaksikan hubungan nilai-nilai yang disertakan dalam kaidah-kaidah cendahan pandangan yang menetap dan mewujudkannya dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjahteraan nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Plato, hukum adalah aturan yang disusun berdasarkan banyak pertimbangan agar tersusun sebaik mungkin dan tertata, karena aturan yang sudah dibuat akan digunakan untuk menjalankan kehidupan bernegara. Sifat aturan hukum adalah mengikat masyarakat maupun negara yang menggunakan hukum tersebut. Menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan yang bersifat teratur, namun mengikat dan menghakimi masyarakat. Indonesia adalah negara hukum yang mana mengutamakan landasan hukum dalam mengutamakan semua aktivitas yang dinyatakan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat, mahasiswa, pelajar harus paham akan hukum, tidak mengabaikan begitu saja. Disebabkan pengaruh hukum sangat penting di kehidupan kita pada saat ini, karena semua perbuatan dan tindakan berlandaskan hukum yang dalam peraturan perundang-undangan. Namun nyatanya sebaliknya, banyak kasus yang tidak lihat bersama. Sabotase, diskriminasi, pengistimewaan bagi yang di atas dalam menangani kasus. Bisa dikatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Istilah ini tepat untuk mendeskripsikan kondisi penegakan hukum Indonesia. Tetapi menurut aturan hukum ini adalah benar. Masyarakat mengungkapkan hukum bisa dibeli oleh yang punya jabatan, kekuasaan, dan yang memiliki uang melimpah. Pasti akan aman dari aturan manapun yang berlaku sanksi. Sebaliknya, hukum beda dengan orang yang yang di bawah, seakan hukum dapat untuk dipermainkan. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegakan hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak
Izin Kak, saya dari Prodi Agribisnis Angkatan 2021. Sebelumnya saya Gusti Jaya. Nama Kakak Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kresnawati dari fakultas mana Kak? dari Fakultas Hukum Jurusan Hukum. Kan di sini saya akan bertanya kepada Kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia itu bagaimana? Oke, kalau kita berbicara terkait hukum di Indonesia tuh seringkali kan kita mendengar ada istilah hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah itu sebenarnya sih dalam dunia politik itu benar sih kalau menurut saya selaku mahasiswa hukum. Tapi itu tadi kembali lagi kepada pemerintahnya. Dan terkait hukum di Indonesia itu sendiri, sebenarnya sih untuk menegakkan hukum itu nggak harus dari aparat hukum, sebenarnya dari masyarakat juga bisa. Dengan melalui edukasi tentang hukum juga salah satu cara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Misi Kak, perkenalkan nama saya Gusti Jaya, saya dari jurusan Agribisnis Angkatan 2021. Sebelumnya nama Kakak siapa? Nama saya Sena Amelia dari Fakultas Hukum. Baiklah, saya di sini Kak ingin bertanya mengenai pendapat Kakak mengenai penegakan hukum di Indonesia. Itu bagaimana sekarang? Oke, sebelum kita membahas penegakan, ada baiknya kita mengetahui pengertian hukum itu. Menurut saya pengertian hukum itu masih luas, akan tetapi bersifat memaksa. Baik, kita kembali ke penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya, penegakan hukum di Indonesia itu masih lemah. Karena masih banyaknya pelanggaran hukum yang berada dan merajalela. Dan juga perbuatan dan sanksinya itu tidak sesuai. Lagi-lagi bertindak sopan masih menjadi kartu as untuk meringankan hukuman penjahat di negeri ini. Masih ingat dengan Randi Bagus, bekas polisi yang merupakan tersangka dari kasus aborsi seorang mahasiswi, almarhum Novia Widyasari, yang memilih mengakhiri hidupnya tepat di makam ayah tercintanya. Karena mengalami depresi, akibat diminta untuk menggugurkan kandungannya oleh kekasihnya. Randi Bagus terbukti bersalah, tapi kok hukumannya makin diringankan. Dia terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 348 ayat 1 KUHP. Mahasiswa adalah salah satu aset bangsa yang membangun hukum di Indonesia. Sebagai pemuda yang lebih berintelektual dan berpengaruh, mahasiswa melakukan gerakan-gerakan yang intelektual pula dalam rangka memudayakan hukum di kalangan pemuda lain. Hal apa yang Kakak lakukan selaku mahasiswa dalam melaksanakan hukum di Indonesia? Oke, selaku kita mahasiswa tentunya sudah sepatutnya kita juga ikut turut serta dalam melaksanakan hukum di Indonesia. Tetapi seringkali kita lihat banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi dalam polemik penegakan hukum Indonesia. Tentu saja sebagai kita mahasiswa itu kita harus juga memahami apa tuh hukum Indonesia sendiri. Seumpamanya bagaimana kita mau ikut langsung menegakkan hukum di Indonesia kalau kita sendiri tidak tahu apa itu hukum. Oke, itu saja. Hal yang akan saya lakukan selaku mahasiswa dengan hal-hal yang sederhana seperti tidak melanggar lampu lalu lintas, seperti tidak mencuri dan lain-lainnya. Selanjutnya supaya untuk saya bisa menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan. Itu saja sih. Kesimpulan hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaatinya, yang tidak akan dapat berjalan dengan salah satu unsurnya yang tidak terpenuhi. Sistem hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, yang mengikat dan terpadu dari satu kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah kekuasaan, kehakiman, dan alat-alat penegak hukum untuk mengawasi dan mengatur jalannya hukum serta diperlukannya partisipasi dan kesadaran oleh seluruh warga negara dalam pelaksanaan hukum. Tetapi penegakan hukum di Indonesia belum mencerminkan hukum yang sesungguhnya.